Tahun 2025 lalu nampaknya menjadi tahun yang kurang bersahabat bagi sektor pertambangan di tanah air. Pasalnya, menurut data BPS, dari 17 lapangan usaha, sektor pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang pertumbuhannya negatif di tahun 2025 lalu. Sektor pertambangan secara keseluruhan tumbuh minus 0,66% secara year on year. Perlambatan ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik, mulai dari pelemahan harga sejumlah komoditas tambang global hingga penyesuaian kebijakan di dalam negeri yang berdampak pada produksi dan ekspor. Selain itu, pengetatan regulasi serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor minerba yang turut mempengaruhi aktivitas produksi beberapa perusahaan tambang. Di tengah ketidakpastian permintaan global dan fluktuasi harga komoditas seperti batu bara dan logam, kinerja sektor pertambangan pun tercatat mengalami pertumbuhan negatif, berbanding terbalik dengan sejumlah sektor lain yang masih mampu mencatatkan ekspansi sepanjang tahun 2025. Namun tantangan untuk sektor pertambangan Indonesia nampaknya tidak berakhir hanya di tahun 2025 saja. Tahun ini, sektor pertambangan Indonesia masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Dari dalam negeri, tantangan datang dari penyesuaian produksi melalui rancangan anggaran kerja dan biaya RKAB. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) sudah jauh-jauh hari merencanakan akan memangkas produksi sejumlah tambang andalan dalam negeri. Batu bara misalnya. Jika di tahun 2025 lalu produksinya mencapai 790 juta ton, tahun 2026 ini akan dipangkas menjadi 600-an juta ton batu bara. Pemangkasan juga akan dilakukan pada komoditas andalan Indonesia lainnya seperti nikel. Lewat kesempatan berbahagia ini, ESDM sudah saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada kuota RKAB. Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga, aspek-aspek keadilan juga kita tetap harus jaga. Dan ini juga terjadi tidak hanya di batu bara, termasuk nikel. Pemangkasan produksi komoditas minerba ini memicu protes dari pelaku sektor pertambangan di tanah air. Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA), Ezra Sibarani, mengaku cukup terkejut mendengar kabar pemangkasan produksi minerba di tahun ini. Ezra mengakui sejumlah perusahaan cukup terkejut dengan kebijakan tersebut karena kriteria penetapan kuota produksi belum jelas. Sementara setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Yang kita lihat, kalau kita bicara yang paling besar sih memang saat ini masalah pembatasan produksi ya. RKAB betul sekali, khususnya di batu bara dan nikel. Kalau batu bara itu memang agak sedikit shock melihat cuttingnya besar sekali. Dan beberapa perusahaan itu juga tidak ada kriteria yang mereka bisa pahami kenapa dipotong sekian. Memang kita nggak bisa samain ya, karena terkadang merit base dari setiap perusahaan itu berbeda gitu, dari performance, dari penataan lingkungan dan lain-lain itu mungkin berbeda. Di sisi lain, investasi yang sudah disiapkan baik dari kontraktor, peralatan, kapasitas produksi dan lain-lain itu sudah disiapkan untuk certain production capacity. Jadi kalau itu diturunkan, otomatis visibility atau keuntungan dari suatu operasi itu pasti terganggu. Jadi kita biasanya perusahaan itu punya di level berapa sih produksinya itu akan untung, di level berapa itu break even, dan di bawah itu sudah pasti rugi. Jadi kalau di cut 50%, pasti sih itu udah rugi gitu. Jadi agak dilematis, sementara kita juga sudah ada komitmen dengan pembeli. Yaitu kita harus diskusikan lagi. Kita paham bahwa pemerintah punya pertimbangan khusus mengenai hal itu.
Keluhan senada dialami oleh pelaku sektor pertambangan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Menurut Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, mengatakan bahwa perusahaan tambang saat ini dihadapkan pada situasi yang cukup sulit, di mana sudah 1 bulan ini penambang harus berhadapan dengan ketidakpastian kuota produksi. Menurut Gita, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ini. Namun yang pasti, pemangkasan kuota produksi di sektor batu bara memiliki dampak yang cukup panjang. Hal ini juga dikhawatirkan bisa menimbulkan multiplier effect tidak hanya bagi profit perusahaan yang mengantongi IUP, tapi juga bagi sektor pendukung pertambangan lainnya, seperti kontraktor, pemilik kapal, dan yang terpenting adalah tenaga kerja itu sendiri. Saya rasa ini ketidakjelasan ini sudah 1 bulan lebih gitu loh. Diombang-ambing sebetulnya kita mendapat kuota berapa, lalu ada pertanyaan sebetulnya berapa kuota produksi yang ditetapkan untuk batubara sendiri. Disitulah kemudian masalah muncul tentang RKAB bahwa kalau kami di APBI memang variasinya cukup signifikan, mulai dari 40 sampai 80% perusahaan anggota APBI dipotong. Itu pun tidak ada kejelasan kenapa angka yang dipotong itu sedemikian besarnya. Nah, disinilah kita membutuhkan sebuah klarifikasi kalau si perusahaan antara perusahaan A, B, C, D dipotong dengan angka sekian-sekian, rasa-rasanya perusahaan tersebut juga berhak untuk mendapatkan klarifikasi dan kejelasan kenapa angka pemotongan. Itu alasan menjadi sangat penting. Nah, dan berbicara dengan pemotong yang signifikan itu kembali lagi ke net profit margin yang akhirnya minus dan perusahaan itu tidak bisa survive dengan angka yang diberikan. Kita bicara dengan batubara bukan soal perusahaannya itu sendiri Mbak, tapi ada multiplier effect di balik situ. Bagaimana nanti mungkin ada dari kontraktor, ada dari tongkang, pemilik kapal, hingga yang paling penting, yang paling hit hard nantinya adalah tenaga kerja itu sendiri. Kita bicara tentang ribuan tenaga kerja. Assessment kita menyatakan bahwa per 1 juta ton batu bara itu dikerjakan mulai dari sekitar 270 sampai 400-500 orang. Bisa dikalikan sendiri ketika nanti pemotongan yang begitu signifikan akan berdampak pada ribuan orang yang bergantung pada batu bara. Tak hanya sektor inti pertambangan yang terkena dampak pemangkasan produksi batu bara, industri penunjang seperti jasa pertambangan pun turut terdampak pemangkasan produksi batu bara dan juga nikel seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Wakil Ketua Umum Satu Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Aspindo, Ahmad Karis mengatakan saat ini pelaku industri butuh kepastian, mengingat sektor ini membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan aktivitas tambangnya, khususnya jasa kontraktor. Untuk itu ia berharap ada kepastian terkait RKAB ini, karena menurutnya untuk mendorong industri tambang butuh perencanaan yang matang. Yang pertama bahwa jasa kontraktor itu di batubara kira-kira 85% kita yang ngerjain. Nikel di bawah 85% tapi di atas 50%. Kalau melihat angka itu bisa jadi jasa pertambangan itu yang kena dampak paling besar. Nah, sekarang kalau kita lihat angkanya, sebetulnya kalau belum melihat angka, sebetulnya kita itu pengen kepastian dulu gitu. Itu yang sebetulnya jadi kunci untuk menata tambang, untuk melakukan perencanaan yang lebih bagus. Kalau kita lihat angkanya saja, kalau tahun lalu 790 ya, 800 lebih, kalau menjadi 600 itu kira-kira 25%. Kalau 25% artinya 25% alat yang kami punya harus standby-kan. Tentu termasuk manpower-nya. Nah, di kami sendiri itu ada yang inti, ada yang non-inti. Itu baru bicara yang inti. Jadi 75% alat itu kita standby-kan. Itu kalau benar 600. Tapi kalau 600 itu juga angkanya tidak pasti. Sekarang ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40. Itu semakin menyulitkan buat kami. Katakanlah memang 600, itu artinya 25% alat sudah idle. Tentu dengan orangnya. Kalau angkanya lebih besar lagi, artinya angka itu lebih besar. Nah, kami menyikapinya gimana? Nah, terhadap karyawan itu tidak mudah. Kalau angka pasti dari awal, kita akan mengambil policy tepat.
Artinya kalau 25% ya sudah kita selesaikan. Mau nggak mau yang katakan 50%, ya 50% kita selesaikan. Tapi kalau 50% nanti akan bisa jadi 100%, artinya apa? Kita merumahkan karyawan itu yang mau nggak mau kita keluarin biayanya untuk nanggung. Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM angkat bicara terkait pemangkasan produksi batubara dan nikel di Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Siti Sumilah Rita Susilawati menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pembatasan produksi, melainkan langkah penyesuaian yang telah direncanakan setahun lalu. Rita mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 alasan utama di balik penyesuaian produksi tersebut. Pertama, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan global untuk komoditas batubara maupun nikel pada tahun lalu. Kondisi ini lantas membuat suplai berlebih sehingga berdampak pada penurunan harga. Kedua adalah untuk menjaga keseimbangan pasar. Menurut dia, sekalipun Indonesia menyuplai sekitar 60% kebutuhan batubara global, namun Indonesia tetap tidak bisa mengontrol harga. Jadi pertama ya Mbak ya, yang perlu diluruskan kalau tadi dari perkataan atau istilah yang digunakan. Ini bukan pembatasan produksi ya, tetapi penyesuaian atau penataan produksi. Yang kedua, yang perlu juga dijelaskan kenapa kemudian pemerintah mengambil langkah untuk melakukan penataan atau penyesuaian. Dan ini bukan tiba-tiba, sebetulnya ini sudah digaungkan dari sejak setahun yang lalu. Dan kalau Bapak dan Ibu misalnya, barang tambang ini adalah milik negara. Ketika Bapak dan Ibu mengusulkan kepada negara untuk melakukan pengelolaan, namanya juga izin usaha pertambangan. Artinya negara itu berhak untuk melakukan evaluasi dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu apa gitu? Dan itu tidak apa-apa apabila tidak disampaikan secara detail ke publik alasan dari yang ini kenapa besaran-besaran atau secara detail begitu ya. Nah, kemudian alasan pemerintah sebetulnya teman-teman juga pasti sudah memahami. Ada 3 hal. Yang pertama, tahun lalu kita sudah melihat untuk batu bara dan nikel ini terjadi, terutama untuk nikel pertama ya, antara supply dan demand itu sangat jauh berbeda begitu, sehingga kita waktu itu supply-nya sangat banyak sehingga harga turun kan. Ya. Kalau untuk batu bara memang permintaan masih sosok lah ya. Tetapi kemudian pemerintah di sini melihat harga itu sama sekali tidak bisa dikontrol. Nah, pemerintah Indonesia itu mensuplai lebih dari 60% global kebutuhan batu bara. Tetapi kita tidak bisa kontrol harga begitu. Nah, salah satu tujuan mungkin memang pada kenyataannya kita tidak mungkin mengkontrol harga ya. Menjamin bahwa harga itu akan naik juga tidak mungkin. Itu namanya impossible lah kalau menjamin ya. Namanya jaminan nggak ada ya di dunia ini. Dan yang jelas ketika kita menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga produksi, permintaan dan produksi itu at least sebagai bukan pemilik, sebagai pensuplai global yang cukup signifikan, kita itu bisa menyeimbangkan atau mempengaruhi harga begitu. Dan yang ketiga adalah kita ingin memperpanjang usia cadangan dari batubara dan nikel. Pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB untuk komoditas batubara dan nikel menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menata kembali tata kelola sektor pertambangan nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan pasokan di pasar global dan stabilitas harga komoditas, tapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan lebih terukur dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap mineral dan energi, pengendalian produksi dinilai penting agar cadangan sumber daya tidak terkuras terlalu cepat, serta memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perekonomian nasional. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pertambangan harus mematuhi aturan RKAB yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola industri. Kepatuhan terhadap kebijakan ini menjadi kunci agar pengelolaan batu bara dan nikel di Indonesia tetap berimbang antara kepentingan bisnis, stabilitas pasar, dan keberlanjutan sumber daya alam. Tim Liputan CNBC Indonesia.